harus diusut tuntas ya, soalnya kan itu aktivis menyuarakan suara kita. Kalau misalnya suara kita dibungkam dengan kayak gitu, wah aku sedih banget sih kayak gitu. Menurut saya kayak masih harus dikaji lagi sih, karena hasilnya beda dan kayak udah ada buktinya tapi masih tetap beda juga, jadi kayak harus dicari tahu lebih dalam lagi sih. Mungkin harus ditemuin lagi dalangnya karena mungkin yang tertangkap sekarang itu bukan pelaku aslinya kan, jadi harusnya tim kepolisian harus lebih investigasi lagi dalangnya siapa gitu. Wah itu sih apa ya, parah sih kalau kata gue, maksudnya kriminal banget sih itu, harus ditangkap tuh orang tuh, parah. Ini apa namanya, maksudnya lu kayak gini jangan lama nangkepnya, harus cepat. Giliran yang lain kasus yang receh cepet gitu maksud gue. Mau di belakang siapa kayak tangkep kalau kata gue. Oke, kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah kita dengarkan begitu ya pendapat dari masyarakat yang rasanya secara garis besar sama, mendorong bahwa adanya keterbukaan kepada publik sehingga publik tahu siapa yang menyuruh ataupun aktor intelektualnya. Nah, masih bersama saya juga ada 3 narasumber saya, ada Bang TB, kemudian Bang Saur dan juga Bang Soleman. Saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, ini tadi kita banyak ya menyebut bahwa Komnas HAM akan bertemu dengan pihak A, pihak B, pihak C. Dalam jangka waktu dekat mungkin bisa disampaikan kira-kira akan bertemu dengan siapa saja, dan mungkin sudah ada ancang-ancang kapan hasil rekomendasi dari Komnas HAM akan diberikan, karena itu yang juga salah satu yang ditunggu oleh publik. Ya, ada antrian beberapa pihak yang sedang kami mintai keterangan dalam minggu-minggu ini. Nanti kami akan informasikan siapa aja yang kami panggil. Tapi yang bisa saya informasikan adalah yang sudah kami panggil, kira-kira begitu ya. Polda Metro Jaya, pihak Kontras, kemudian RSCM dan beberapa pihak lain. Dan masih ada banyak pihak lagi yang sedang kami, termasuk nanti di akhir sebelum rekomendasi kami akan gelar diskusi ahli juga. Apa ada komunikasi dengan Presiden ataupun dari pihak pemerintah lainnya begitu Bang untuk bisa dalam tanda kutip memberikan instruksi ataupun dukungan support kepada Komnas HAM? Undang-Undang 39 mengatakan bahwa laporan kami nanti kami sampaikan kepada Presiden. Tapi hingga saat ini belum ada instruksi langsung dari Presiden ke Komnas HAM ataupun dari Menko Polkam? Belum ada sama sekali. Oke. Saya mau beralih ke Bang TB. Bang TB, kalau kita bicara soal oke lah ini jadi suatu momentum juga untuk menjadi evaluasi bersama begitu soal bagaimana mungkin penggunaan intelijen ini terutama alat-alat kekuasaan negara begitu ya tidak boleh sekalipun harmful ataupun melukai warga negaranya termasuk Andri Yunus begitu. Dari sudut pandang anggota Komisi 1 yang sudah lama bercokol di Komisi 1 dan juga pernah menjabat juga di militer begitu Bang. Evaluasi pengawasan intelijen itu harus seperti apa Bang? Apakah harus diperketat sehingga tidak ada ya sejauh ini diduga main sendiri begitu, tidak ada instruksi dari atas. Bagaimana evaluasinya Bang? Intelijen itu kan sesuatu yang bisa dilihat tetapi belum tentu bisa dirasakan. Oke, baik. Nah, begitu ya. Sehingga yang namanya pengawasan itu harus secara terstruktural. Begitu ya, itu pendekatannya struktural. Secara struktural. Betul. Begitu ya, tidak bisa. Begitu. Nah, saya ingin bicara dulu sebelum jauh ke urusan soal penyidik nih. Ini kan penyidik dari Polri berbeda dengan penyidik dari TNI. Betul. Itu saja terus berbeda berhari-hari dan rakyat itu menjadi jengkel. Betul. Dan bingung tentunya ya Bang. Termasuk saya pun kok bisa begitu dibiarkan seperti itu. Lalu kemana misalnya para Menko? Mungkin Menko Polkam ya. Polkam. Begitu turun tangan, begitu menghandle semua ini supaya keraguan, ya ketidakpercayaan masyarakat itu terabaikan atau terobati. Begitu ya. Itu satu itu dulu. Nah, kalau nanti satu tangan itu sudah sama ya di depan publik konferensi pers bahwa ini terjadi sudah itu kan ada kelegaan dari masyarakat itu satu saja dulu lah, itu selesaikan, baru nanti kita fokus di mana nih penyelidikan selanjutnya sampai dengan penyidikan
sampai membawa ke ranah hukum, oke, di militer misalnya, atau di sipil, di polisi misalnya, baru kita awasi bareng-bareng, baik DPR, kemudian masyarakat sipil, lembaga-lembaga lain yang terkait dan sebagainya, begitu. Tapi kembali lagi, seperti apapun dalam kondisi ini, karena ini menyangkut ada ranah-ranah politiknya, mari kita berbicara dari hati dengan rasa jujur dan bertanggung jawab. Oke, jadi menurut Anda beberapa pejabat atau pemangku kepentingan ini harusnya tidak boleh diam begitu ya? Tidak boleh diam, harus turun lah. Masa dibiarkan saja mengambang antara beda pendapat penyidik polisi dengan penyidik. Konferensi persnya di hari yang sama pula ya Bang? Iya, begitu. Hari yang sama, misalnya inisial berbeda, jumlah pun berbeda. Dan sebagainya. Itu. Oke, saya beralih ke Bang Soleman. Bang Soleman, ini sebenarnya bicara soal intelijen. Tentu Abang tahu betul. Kasus Andri Yunus ini kan diduga Andri ini sudah diikuti beberapa bulan sebelumnya. Kemudian dinilai ada satgas yang ingin menyasar Andri. Analisa Anda seperti apa sih Bang sebenarnya? Apakah ini memang untuk Andri saja atau memang ini salah satu pertanyaan yang mungkin saya tambah, apakah memang 4 orang itu bisa berbuat dengan tindakannya sendiri atau harus atas dasar pemerintah? Kalau dibilang satgas untuk Andri, kalau benar itu ada, Andri udah nggak pulang itu. Nggak akan ada yang pernah lihat Andri lagi. Kalau satgas itu untuk Andri. Oke. Tapi satgas itu kan bukan untuk Andri. Itu standarnya. Kalau satgas untuk Andri udah nggak pulang dia. Itu satu. Jadi menurut Anda satgas itu dibentuk bukan untuk Andri? Kan banyak. Makanya kan saya dari awal bilang di Bais banyak itu satgas. Oke. Tapi bukan untuk Andri. Kalau untuk Andri dia sudah tidak akan pernah pulang dan tidak akan pernah ketemu. Lalu Itu. apa analisa Anda Bang? Nah, yang kedua Motifnya. kita bisa lihat. Saya baru tahu cerita Pak Asarudin bagaimana Andri ini ternyata menerobos. Itu yang jaga di situ. Akibat penerobos sudah tahu enggak kira-kira? Pasti kena hukuman penundaan pangkat, penundaan sekolah, penundaan apa di dalam hati? Dongkol. Dongkol siapa ini? Andri. Oke. Nah, kalau ke Andri, mana ini anak ini? Kita cari, diamatilah. Nah, bisa saja itu terjadi. Nah, saya baru tahu ternyata ada penyebab itu di Vermont itu. Oke, tapi masih harus di cross check lagi begitu ya Bang, apakah memang ada hubungannya begitu ya? Kalau melihat, kan saya tahu kebiasaan anak-anak ini. Kalau dia akibat dari itu, dia kena hukuman, dan pasti kena hukuman gara-gara bisa menerobos, itu pasti ya, ini gara-gara dia ini. Oke. Nah, itu pasti itu. Nah, lalu bagaimana mereka? Ini apalagi anak-anak ini ternyata bukan anak Bais asli, yang maksudnya yang struktural. Tetapi Denma itu kan pelayan-pelayan itu. Nah, pelayan-pelayan dari Denma. Nah, kalau pelayan-pelayan ya tiba hari tiba akal. Disuruh baru jalan. Nah, ini dia baru ingat, ini ada kesempatan, jalan. Itu bisa, sangat bisa. Tapi kalau misalnya sampai benar pelakunya lebih dari 4 orang, bahkan diduga sampai 16 orang, apakah memang itu motif dongkol itu bisa kalau 16 saya juga nggak habis pikir. Kalau 16 sudah hilang, nggak pulang rumah itu kalau 16 itu. Itu bagaimana mau hitung 16 itu? Siapa yang nyiapkan apanya Pak? Itu kalau 16 bilang nggak pulang itu. Tapi kalau di motor itu ya itulah hasilnya. Jadi dalam pemberitaan ini janganlah dibesar-besarkan seperti itu. Kalau memang ada 4 ya sudah yang 4. Belum pasti sudah ada 16. Yang kecil-kecil jangan besar-besarin lah. Karena kalau nanti itu sudah besar, ini juga sakit hati juga. Jangan lupa apapun anak-anak Bais ini sana itu manusia yang punya hati dan punya perasaan. Dan mereka selama beberapa hari di Vermont itu sudah tidak tidur, tidak makan, mungkin mengawasi itu, lalu kena marah lagi, kena hukum lagi, kena sudah sekarang kena ini lagi, itu manusia loh. Pertama, yang kedua, dia manusia yang punya kapabilitas, yang terlatih, yang Nah, bicara soal terlatih itu Bang, tentu kan kalau sebagai intelijen tidak mungkin tidak memperhatikan poin-poin CCTV misalnya. Lah justru itu kan saya bilang tadi, kalau mereka memang melaksanakan itu, TV nggak ada, nggak akan pulang itu si Andri itu. Kan saya bilang dari tadi. Berarti maksud Abang ini adalah aksi impulsif begitu, tanpa perencanaan yang baik, sehingga CCTV dalam tanda kutip dia diabaikan. asal jalan aja, hanya ingat kemarin ini. Jadi jangan dibelokkan kalau ini betul-betul adalah
perencanaan. Ya CCTV pun nggak akan ada yang sisa. Tapi ini coba tutupnya aja nggak ada. Ini nggak ada. Ini dari Denmark. Ya sudah, kalau stop situ berita itu jangan lagi kemana. Oh ada 16, oh ada safe haven, oh ada ini. Lah itu jangan begitu itulah. Nah, Bang TB, menurut Itu. Anda adanya dugaan-dugaan kemudian jadi dalam tanda kutip kalau Bang Soleman bilang jadi diperbesar atau dibelokkan ke kiri ke kanan, ini apakah karena memang transparansi informasi ini ataupun informasi kepada publik ini cukup lama begitu sehingga menimbulkan asumsi? Tertibkan dulu informasi dari penyidik Polri ya dengan penyidik TNI. Tertibkan dulu ini ada Menko, kemudian selesai itu coba cross check ya. Yang melakukan penyelidikan awal sejak kejadian itu bukan POM. Betul. Bukan. Jadi dari Polri. Nah, begitu sesuai perintah Presiden kepada Kapolri. Begitu ya. Nah, ini sekarang cocokkan dulu. Kalau sudah cocok dan sebagainya baru masuk ke berangkat ke penyidikan. Ya, begitu ya. Penyidikan itu tolong ya given, jangan bottom up. Ya, kalau bottom up itu bisa saja dilindungi ini dan sebagainya. Oh, ini jiwa korsa apa dan sebagainya. Tapi kalau bottom up, kalau given dari atas, selesaikan siapapun yang salah. Karena saya tidak pernah bertujuan seperti itu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bang Saur. Bang Saur, kalau misalnya asumsi diskusi kita pada malam hari ini kan adanya penyerangan Andri ini ada hubungannya dengan aktivitas Andri yang vokal menyuarakan soal revisi UU TNI, salah satunya kejadian di Vermont. Komnas HAM melihat ini seperti apa? Soal keamanan para aktivis dan bagaimana mungkin para aparatur negara ini melihat aktivis-aktivis ini sebagai ancaman atau tantangan atau hambatan? Iya, lagi-lagi saya mesti hati-hati menyampaikan substansi yang kami minta keterangan. Secara indikatif bisa saya sampaikan begini, ada beberapa yang secara indikatif yang mungkin berkaitan dengan yang kita diskusikan ini, bahwa AY bukan satu-satunya yang mendapatkan ancaman dalam beberapa bulan terakhir. Jadi kami memang meragukan tesis bahwa dia satu-satunya yang dicari karena peristiwa Vermont. Kami sudah mendapatkan catatan bukti dari berbagai jejak digital. Ada setidak-tidaknya di kami saat ini ada selain AY ada 12 yang juga mendapatkan ancaman di dunia digital ya. Dan itu sedang kami dalami saat ini. Artinya kami ingin mengatakan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini bukan ansih ke AY, tetapi kepada para pembela HAM yang lain. Kami sedang dalami dan dalam waktu dekat mungkin kami sudah punya keputusan terkait apakah teman-teman yang saat ini masih merasa mendapatkan ancaman harus kami keluarkan surat pembela HAM seperti yang sudah kami keluarkan kepada saudara AY. Jadi menurut Anda bahwa adanya kasus AY ini ataupun Andri Yunus ini jadi salah satu pintu juga bagi Komnas HAM untuk bisa lebih memetakan begitu mungkin ancaman-ancaman kepada teman-teman aktivis. Enggak, teman-teman ini sudah datang ke kita dan kita sedang melakukan profiling dan mendata bentuk-bentuk ancaman seperti apa yang mereka terima dalam beberapa bulan terakhir sejak akhir tahun lalu, dan kita akan putuskan dalam waktu dekat terkait perlindungan kepada mereka. Ya, saya izin menambahkan dari beliau. Boleh, silakan Bang. Memang saya mau tanya Abang nih terakhir. Jadi memang saya dapat informasi juga ada di media sosial dosen, bahkan pernah tuh di Bandung atau di mana ya, itu kemudian mendapatkan ancaman ketika dia berbicara keras dan sebagainya. Kemudian juga di beberapa daerah, terakhir itu misalnya di wilayah Sumatera dan sebagainya, itu ada belasan yang saya tahu mendapatkan ancaman menurut mereka. Nah, kalau ada seperti itu, saya mohon Komnas HAM juga perintahkan mereka laporan kepada polisi. Supaya polisi melakukan penyidikan. Sudah Bang, ada beberapa influencer yang juga sudah melaporkan itu ke polisi. Lalu kalau ada hasilnya umumkan, siapa yang melakukan ancaman itu. Supaya tidak kemudian
kita menjadi gamang. Ya, begitu. Jadi jangan, oh saya kecurian, terus saja. Oh pencuri di Indonesia tidak pernah ada yang ditangkap. Sekali-kali yang namanya pengancam itu harus ditangkap. Nah permasalahannya ketika sudah lapor itu belum ada tindak lanjut Bang TB. Justru Misalnya itu, Jartu, kan polisi itu ya untuk menangkap teroris saja bisa kok. Oke. Iya, dengan segala cara dan sebagainya, hanya identitas seperti ini bisa kok. Mengapa ini pengancam tidak pernah ditangkap satupun? Itu juga yang menjadi pertanyaan Dan kita kemudian itu menjadi hangat terus, Ya. hangat terus. Ya, saya berharap aparat kepolisian itu setidaknya yang melaporkan, ya, itu segera dilakukan, ya, begitu. Dan kemudian jangan hanya lapor kepada Komnas HAM, karena Komnas HAM itu tidak memiliki lembaga yang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, begitu. Kalau polisi lengkap lah, ya, polisi lengkap. Teroris di mana saja bisa tuh dikejar. Masa ini cuman pengancam saja, begitu ya. Kalau pengancamnya misalnya dari aparat lain, laporkan, bekerja sama. berarti kalau misalnya dari polisi sampai sekarang belum mendapatkan tersangka ataupun pengancam yang sudah dilaporkan, ini artinya memang tidak adakah goodwill-nya di situ menurut Bang TB? Iya, tidak ada goodwill, tidak ada niat baik lagi. Gitu ya. Ini membiarkan suasana kebatinan bangsa ini menjadi gamang. Begitu ya. Berarti standpoint dari Komisi 1 ataupun mungkin dari Bang TB sendiri, kritikus ataupun para aktivis itu bukan menjadi ancaman atau tantangan ya Bang? Saya yakin bukan. Jadi begini, kritik itu sah-sah saja. Tapi harus tadi syarat yang Abang undang-undang, begitu ya. Karena begini, partisipasi publik itu salah satu diantaranya ya kritik, begitu. Untuk apa? Untuk supaya sempurnanya sebuah program untuk kepentingan kita, bangsa kita. Baik, begitu. kita harapkan Kalau mau jadi pejabat, ya siap dikritik. Dan Begitu. semoga mentalitas itu juga dimiliki oleh semua aparatur sipil Amin negara lah. dan juga segala level elit begitu ya Bang. Iya. Terima kasih 3 narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bang TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bang Saulin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, dan last but not least ada Bang Soleman Ponto, mantan Kabais TNI di periode 2011-2013. Terima kasih dan kita harapkan memang ini kasus Andri bisa terungkap secepat mungkin. Sampai jumpa di Insight Politics with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam.